rangkaian kunjungannya ke Kabupaten Pati, Gubernur Jawa Tengah menyempatkan diri untuk mengunjungi korban banjir dan mendengar keluh kesah warga. Di Kabupaten Pati, Ganjar juga menyinggung tentang galian C ilegal dan akan menyikat habis galian C ilegal tersebut. Ribuan gram obat terlarang dimusnahkan oleh Kejari Salatiga dari temuan kasus bulan Agustus hingga November 2022. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Gubernur Jawa Tengah mengunjungi Kabupaten Pati pada Rabu pagi. Ganjar mengunjungi Kabupaten Pati dengan beberapa agenda, diantaranya yakni mengunjungi korban banjir bandang di Desa Sinomwidodo. Terkait kedatangannya tersebut, Ganjar juga menyinggung perihal galian C ilegal yang menegaskan akan menyikat habis galian C ilegal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Kabupaten Pati pada Rabu pagi. Di antara agenda Ganjar Pranowo di Kabupaten Pati yakni mengunjungi korban banjir di Desa Sinomwidodo dan juga Desa Godo. Dalam kesempatannya, Ganjar juga menyinggung perihal galian C ilegal. Ditanyai awak media di pendopo Kabupaten Pati, Ganjar Pranowo mengaku akan menyikat habis galian C ilegal. Ia menjelaskan bahwa jika ada temuan galian C ilegal akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ia mengaku Pemprov Jawa Tengah sudah bergerak dan mengambil langkah terkait galian C ilegal yang mulai marak. Dengan tegas, Ganjar Pranowo melemparkan pernyataan untuk menyikat galian C ilegal di Jawa Tengah. Galian C, Pak, mana Pak? Banjir, Pak. Pengalaman jelas nih karo KPK sama Barreskrim sudah jelas dilaporkan saja. Dan kita sudah bergerak. Mobilnya di mana? Itu. Tangannya ilegal sikat terkait. Diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Kabupaten Pati untuk menghadiri beberapa agenda, seperti penyuluhan anti gratifikasi bagi para kades se-Kabupaten Pati, mengunjungi korban bencana banjir di Pati, dan juga meninjau progres pembangunan jembatan Juwana yang disinyalir menjadi biang kemacetan di Pantura Pati Rembang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau perkembangan pembangunan jembatan Juwana Pati. Sebelumnya pihaknya menyoroti wilayah Juwana yang sering macet. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun langsung memantau progres pembangunan jembatan yang ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2023 tersebut. Banyak ngendoni gitu loh, Pak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi jembatan Juwana guna melihat progres pembangunan jembatan yang berada di jalur Pantura Pati Rembang tersebut. Ganjar didampingi oleh PJ Bupati Pati serta Kapolresta Pati AKBP Christian Tobing. Sebelumnya Ganjar memang menyoroti kondisi jalan Pantura Juwana yang sering terjadi macet. Dikarenakan pembangunan jembatan Juwana ini, ia mengungkapkan kedatangannya untuk mencari jalan keluar untuk mengatur lalu lintas di Juwana. Ia mengungkapkan kendala dari pembangunan jembatan Juwana ini harus diatasi dengan menambah pekerja. Dengan ditambah pekerja, maka pembangunan jembatan yang melintang di atas sungai Juwana ini akan lebih cepat selesai. Nah, tugas kita sekarang bagaimana mengatur lalu lintas agar bisa lancar. Dan sudah ada. Hanya banyak traffic jam yang ada di situ karena banyak kelokan-kelokan. Mungkin ini ide saya, ya ditaruh orang. Jadi kalau nggak cepat ya disurung gitu kan, biar lebih cepat. Terus kemudian beberapa area jalan yang kemungkinan akan terkendala karena mungkin rusak. Jadi sudah ada komitmen, semua akan dimaintain selama pembangunan ini, sehingga masyarakat akan bisa memahami situasi ini dan kemudian jalur alternatifnya bisa diketahui. Itu aja sebenarnya. Soalnya kalau melihat kondisi ini nggak bisa cepat kecuali Bandung Bondowoso yang datang. Seperti diketahui, jembatan Juwana ini ditargetkan rampung pada Lebaran tahun depan. Namun sambil menunggu pekerjaan rampung, perlu pengaturan rekayasa lalu lintas agar kemacetan di Pantura khususnya di wilayah Juwana ini dapat terurai. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Dalam rangka kunjungannya ke Kabupaten Pati, Gubernur Jawa Tengah menyempatkan diri untuk mengunjungi korban banjir di Desa Sinomwidodo, Tambak Romo, serta Desa Godo, Kecamatan Wino. Warga yang terdampak banjir menyambut antusias kedatangan orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut.
Dalam rangka kunjungannya ke Kabupaten Pati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi korban banjir di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambak Romo, serta Desa Godo, Kecamatan Wino. Terlihat warga antusias atas kedatangan orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Terlihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbaur dan mendengarkan keluh kesah masyarakat korban banjir di kedua desa tersebut. Saat ditemui awak media, Ganjar mengakui bahwa banjir yang menerjang beberapa kecamatan di Kabupaten Pati beberapa hari yang lalu tersebut akibat gundulnya pegunungan Kendeng. Tanpa kaki, jadi bentangannya agak panjang, sehingga arus sungainya akan bisa lebih cepat. Dua, tentu saja normalisasi sungai itu langsung kita kerjakan, maka peralatan itu sudah mulai masuk. Terima kasih sama BPD bisa cepat. Lalu tadi ada permintaan dari teman-teman ya, petinggi, perangkat semuanya agar gunung Kendeng ditanami. Sehingga perhutanan sosialnya tidak ditanami jagung, itu problem. Sekarang kita merasakan itu, maka sekarang bibitnya nanti saya kasih. Lokasi, jadi ada permintaan tanaman buah-buahan gitu ya, yang kira-kira orang tidak memohon, MBTS lah, itu saya kira yang tindakan tepat, tapi kebutuhan masyarakat hari ini perlu untuk segera dibantu. Ganjar mengaku sudah menyiapkan bibit tanaman keras untuk segera mereboisasi pegunungan Kendeng. Dalam kunjungannya tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendengarkan keluh kesah korban banjir di Desa Sinomwidodo dan juga Desa Godo. Ia pun mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pati tanggap untuk memberikan bantuan kepada para korban banjir. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Kalau Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang
Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, ribuan gram sabu, tembakau gorila, ganja hingga obat terlarang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Salatiga dengan cara diblender dan dibakar. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi dari 23 perkara pidana umum sejak Agustus hingga November 2022. Dengan cara diblender dan dibakar, sabu-sabu tembakau gorila 15,33 gram, ganja kering 23,26 gram, farmasi obat terlarang 1.750 butir, telepon genggam 23 unit, dan barang bukti lain sebanyak 236 barang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Salatiga. Sebelum dimusnahkan, kandungan kimia narkoba dicek BNN untuk mengetahui kadar keaslian narkoba yang dimusnahkan. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi dari 23 perkara pidana umum sejak Agustus hingga November 2022 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka sesuai aturan barang bukti harus dimusnahkan, tidak boleh lama disimpan apalagi narkotika. Saya pengennya semua ketika barang bukti itu sudah diputuskan untuk dimusnahkan, itu sesegera mungkin dimusnahkan. Terutama narkotika, persediaan farmasi ataupun apa. Nah, ini untuk mengantisipasi terkait juga ya penyimpangan. Ini mengurangilah paling tidak dilakukan itu supaya tidak disalahgunakan. Pemusnahan barang bukti dilakukan setiap 4 bulan sekali, terutama narkoba, untuk mencegah barang bukti tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk dipakai kembali. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi belanja APBN di tahun 2023 dari pemerintah pusat sebesar Rp104,28 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kepada kabupaten, kota, serta lembaga vertikal yang menerima dapat menggunakan dengan tepat dan benar tanpa korupsi. Jawa Tengah tiba di tempat acara. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah usai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA petikan dan petikan buku daftar alokasi anggaran transfer ke daerah atau TKD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Di tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi belanja APBN sebesar Rp104,28 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp38,28 triliun dan alokasi anggaran transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp66 triliun. Gubernur Jawa Tengah mengingatkan kepada kabupaten kota yang masih punya dana mengendap di bank agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik, seperti dana atau anggaran cadangan untuk pilkada, dana di RSUD yang asalnya dari klaim pandemi COVID-19, di mana anggarannya baru diterima di akhir 2021. Kepada seluruh kabupaten kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi, Ganjar mewanti-wanti agar kompak dalam pengelolaannya dengan tepat dan benar tanpa korupsi. Anggaran tersebut dapat dimaksimalkan sehingga tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan. Tidak hanya sekedar keuangannya saja, tapi termasuk manajerial, dan BPK sudah melakukan itu. Ini pesan-pesan yang menurut saya menjadi penting, dan teman-teman kita minta untuk kompak agar di 2023 kita menghadapi masa yang diperkirakan tidak mudah itu, kita punya daya, kita punya kekuatan,
kita punya sumber yang baik, kalau dikelola dengan baik, maka sebenarnya di tengah sulitnya situasi dunia, kemandirian kita diuji dan bisa kita tunjukkan. Wah, terserah, bicara pangan kita pasti mampu, transisi energi sedang kita lakukan, begitu kan? Tambah digenjot SDM-nya, maka tadi penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, datanya dong dikejar yuk, gitu. Dari data Kanwil Dirjen Perbendaharaan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 4 triwulan, berturut-turut sejak triwulan keempat di tahun 2021 dengan tren positif, mampu tumbuh di atas 5%. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.